Anyebut asmanipun Allah ingkang Maha Mirah Maha Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan wa akhwatullah rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini adalah sebuah kehormatan besar bagi kami yang jauh-jauh datang dari Solo di Pulau Jawa, di seberang selatan Pulau Kalimantan ini untuk bisa hadir di Pontianak, Kalimantan Barat. Alhamdulillah, jika bukan karena kehendak Allah dan pertolongannya, niscaya kita tidak akan dipertemukan di dalam majelis ilmu ini. Oleh karena itulah, mudah-mudahan pertemuan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala dan perpisahan kita kelak juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Kami diundang untuk bisa hadir di sini dalam acara bedah buku trilogi revolusi Islam di tanah Jawa yang pengaruhnya sampai ke seluruh Nusantara termasuk juga Kalimantan. Buku ini terdiri dari 3 seri. Buku yang pertama berjudul Wali Songo, Gelora Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa. Rentang waktunya 1404 sampai 1482. Sedangkan buku yang kedua yaitu berjudul Sultan Fattah, Raja Islam pertama penakluk Tanah Jawa. Rentang waktunya 1482 sampai 1518 Masehi. Dilanjutkan buku yang ketiga yaitu Kerajaan Islam Demak, Api Revolusi Islam di Tanah Jawa. Rentang waktunya 1518 sampai 1549 Masehi. Dan pada kesempatan kali ini kita baru bisa membedah buku yang pertama yaitu Wali Songo, Gelora Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa. Dan ini pun secara ringkas karena terbatasnya waktu, sehingga insya Allah kami akan mencoba untuk menyampaikan kepada ikhwan wal akhwati fillah. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kami menyampaikan tentang buku yang pertama Wali Songo, kami sampaikan beberapa informasi yang banyak tidak diketahui oleh umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia, khususnya lagi yang ada di Pulau Kalimantan ini. Informasi yang pertama, bahwa tahukah kita bahwa Wali Songo angkatan pertama yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim
merupakan utusan dari kekhilafan Turki Utsmani masa Sultan Muhammad I dari kekhilafan Turki Utsmani sampai di tanah Gresik tahun 1404 Masehi. Kemudian tahukah umat Islam ini bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 ketika ada kongres di Yogyakarta di tanah Jawa, Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan di awal sambutannya bahwa pada tahun 1479 Masehi Sultan Turki mengukuhkan Sultan Demak yaitu Raden Patah sebagai Khalifatullah ing tanah Jawa dengan penyerahan bendera berwarna ungu kehitam-hitaman dari kain kiswah Ka'bah bertuliskan La ilaha illallah, dan bendera berwarna hijau bertuliskan Muhammad Rasulullah. Duplikat pusaka tersebut masih tersimpan di Keraton Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat sebagai tanda sahnya Kesultanan Yogyakarta sebagai kelanjutan kekhilafan Turki Utsmani pasca runtuhnya Demak dan masa-masa berikutnya. Sehingga tidak mengherankan bahwa sesungguhnya Sultan Fatah inilah yang telah mengislamkan tanah Jawa bersama dukungan Wali Songo, semuanya atas kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan pengaruhnya sampai seluruh Nusantara. Maka kita bertanya-tanya, kita penasaran, sebenarnya siapa Sultan Turki yang dimasukkan oleh Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutannya tersebut? Kalau kita melacak di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Ali Muhammad As-Solabi yang berjudul Nuhud wa Sukut Ad-Daulah Al-Utsmaniyah atau bangkit dan runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani, ternyata di dalam masa itu tahun 1479 Masehi yang menjadi khalifah di Turki Utsmani adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Ini cukup menggemparkan berita ini, karena banyak umat Islam di Indonesia tidak mengetahui kalau berita dari Keraton Yogyakarta itu benar. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih lah yang mengukuhkan Sultan Fatah sebagai sultan yang menguasai tanah Jawa yang ibu kotanya ada di Keraton Kesultanan Demak di Jawa. Tidak mengherankan jika informasi berikutnya yang hendak kami sampaikan, bagi yang ingin mencatat silahkan ya. Tidak mengherankan jika orang-orang Turki umumnya mereka menganggap bahwa Nusantara ini merupakan bagian dari wilayah kekuasaan kekhilafan Turki Utsmani hampir selama 500 tahun. Kami mendapati peta yang dibuat oleh orang Turki dalam bahasa Turki dari website yang berbahasa Turki. Inilah ketika kami bedah buku di Jogja, dan ini bedah buku yang ke-30 kalinya ini, ada salah seorang peserta yang memotret foto ini di slide ini. Foto slide ini lalu dikirimkan temannya yang ada di Turki. Lalu tanya apa artinya bahasa ini. Kami tidak bisa membaca secara benar karena belum mempelajari bahasa Turki modern hari ini. Tetapi arti dari yang disebutkan adalah akan membawa kedamaian, cinta dan keselamatan. Truk Islam Birliki, Persatuan Islam Turki.
Yang hebatnya di sini bahwa dalam peta dunia, wilayah yang diarsir dengan warna kuning diklaim sebagai bagian dari wilayah kekhilafahan Turki Utsmani. Yang hebatnya lagi, termasuk Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, hebatnya lagi di peta burung cendrawasih Irian ini juga hanya separuhnya. Maka kita bertanya-tanya, sebenarnya wilayah Nusantara Sabang sampai Merauke sebelum tahun 1945 itu wilayahnya siapa yang dijajah Belanda itu? Ya. Dan tidak hanya itu, termasuk klaim wilayah yang ada di Malaysia sekarang, kemudian Kalimantan juga diarsir warna kuning, termasuk Pontianak, ya, yang pada saat itu belum muncul istilah ini, tetapi wilayah Borneo ini secara keseluruhan diarsir warna kuning, demikian juga sampai Filipina sekarang. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Menarik sekali pembahasan tentang masalah ini. Dan juga di situ disebutkan bahwa menuliskan Indonesia itu tidak pakai SIA tapi ZYA. Malaysia tidak ditulis SIA tapi ZYA. Indonesia dan juga Malaysia. Ya, ini bukti modern terkini bahwa orang-orang Turki memang menganggap sedemikian. Sejauh mana peta ini bisa dibuktikan dalam ranah sejarah? Ya tadi, pertama Wali Songo diutus oleh Sultan Muhammad I, kakeknya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sumber ini meskipun saat ini masih dalam proses pelacakan oleh para sejarawan khususnya di Indonesia, didasarkan atas berita dari Ibnu Battuta yang pernah mengembara dan menuliskan apa yang dilihatnya termasuk Jawa Dwipa. Kemudian catatan ini dilanjutkan oleh Syekh Al-Maghribi sampai akhirnya menjadi suatu laporan yang disampaikan kepada Sultan Muhammad I. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Yang kedua, rentang masa waktu Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Fatah itu hampir bersamaan waktunya. Jadi ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel sebagai realisasi sabda Rasulullah SAW, la tuftahannal Konstantiniyah biyadi rajulin fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Sungguh Konstantinopel akan benar-benar ditaklukkan melalui tangan seorang lelaki. Maka pemimpin penaklukan saat itu adalah sebaik-baik penaklukan, dan pasukan yang menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baik pasukan. Hadis sahih riwayat Ahmad. Dan ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih inilah yang benar-benar merealisasikan tersebut, dan pengaruhnya sampai ke tanah Jawa. Kemudian di masa Sultan Fatah meluaskan pengaruh sampai ke seluruh Nusantara, menjadikan seluruh Nusantara hampir semua wilayahnya menjadi bagian dari kekhilafahan Turki Utsmani. Ya, subhanallah. Masya Allah, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu informasi yang ketiga. Informasi yang keempat yang hendak kami sampaikan. Pernahkah kita mengetahui bahwa pada saat kaum Katolik Portugis menguasai Malaka pada 5 Agustus 1511 Masehi, maka Sultan Fatah mengangkat Patiunus untuk menjadi pemimpin Senopati Sarjowolo yang membawa puluhan kapal mengangkut ratusan pasukan Islam, bergabung dengan pasukan Islam dari Kesultanan Aceh masa Ali Mughayat Shah, bergabung pula pasukan dari Kekhilafan Turki Utsmani. Aliansi gabungan ini menggempur kaum Katolik yang ada di Malaka. Informasi yang kelima,
Pernahkah umat Islam ini mengetahui bahwa kekhilafan Turki Utsmani pernah memesan kapal perang di Lasem, Rembang, Jawa Tengah? Dan itu disebutkan di dalam buku berjudul Indonesian Heritage Sejarah Awal Jilid 1. Dan ketika kami konfirmasi Bapak Kepala Sekolah yang kami bekerja di dalamnya, yang asalnya dari Rembang, apakah benar di daerah Rembang itu masih ada hutan jatinya? Ya benar, di Rembang masih banyak hutan jati meskipun sebagiannya sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Ini semakin menguatkan fakta sejarah bahwa sesungguhnya kekhilafan Turki Utsmani pernah membeli kapal-kapal perang di Lasem, dibuat di situ dengan bahan dasar kayu jati dan ada lukisannya. Informasi yang keenam, pernahkah kita mengetahui bahwa di masa Sultan Trenggono kekhilafan Turki Utsmani pernah mengirimkan pasukan perang ahli meriam, bergabung pula pasukan Islam dari Kesultanan Aceh ahli meriam, bergabung di dalam pasukan Islam yang ada di Jawa. Saat itu jumlahnya mencapai totalnya 800.000. Berita ini disebutkan oleh Firnau Mendes Pinto di dalam bukunya Perek Rinakaro, dan beliau ini saksi sejarah karena pernah bertemu dengan Fathahillah dan juga pernah bertemu dengan Sultan Trenggono sebagai seorang perwakilan dagang resmi Portugis dari Malaka. Disebutkan pada Februari 1546 Masehi, Sultan Trenggono memerangi sisa kekuatan Siwa Buddha Mojopahit di Pasuruan dengan 800.000 pasukan Islam. Di antara pasukan Islam tersebut ada yang dari Khilafah Turki Utsmani dan dari Kesultanan Aceh. Mereka ahli dalam senjata meriam dan dikoordinir oleh seorang mu'alaf asal Portugis bernama Coje Kenal atau Khoja Zainal, dan ini kami sebutkan di dalam buku yang ketiga, Kerajaan Islam Demak, halaman 135. Inilah foto asli meriam Ki Amuk yang masih ada di Museum Banten. Beratnya 7.000 kg, panjangnya lebih dari 5 meter. Sebelum kami sampai ke sini, alhamdulillah dibawa oleh panitia berkunjung di Kesultanan Pontianak. Pendirinya adalah Syarif Abdurrahman Al-Qadri, didirikan pada 13 Oktober 1771, dan di depannya agak jauh ada Masjid Tua, dan juga di dekat kesultanan tersebut ada meriam. Dan kita memahami bahwa senjata meriam inilah yang merupakan senjata tercanggih ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, dan senjata-senjata meriam itu pula yang digunakan oleh kaum Katolik Portugis menaklukkan Malaka, dan senjata-senjata meriam ini pula yang digunakan oleh Kesultanan Demak untuk membalas serangan Portugis di Sunda Kelapa. Maka pada 22 Juni 1527 Masehi, Fathahillah berhasil memporak-porandakan kekuatan kafir kaum Katolik yang ada di Sunda Kelapa. Maka dirubah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Kemenangan yang paripurna inspirasi dari surat Al-Fatah, surat yang ke-47 ayat pertama, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Informasi yang berikutnya, ketujuh, pernahkah umat Islam mengetahui bahwa ketika Sultan Trenggono wafat
pada tahun 1546 setelah 25 tahun berkuasa digantikan oleh Sunan Prawoto, dan beliau ingin menjadi Segundo Truco. Apa itu Segundo Truco? Segundo itu second, Truco itu Turki. Artinya Sunan Prawoto ingin menjadi Sultan Turki kedua yang menguasai seluruh Nusantara ini. Tidak mengherankan jika Mendes Pinto menyebut penguasa sebelum Sunan Prawoto, yaitu Sultan Trenggono, sebagai the Emperor of the all islands in archipelago. Maharaja, penguasa imperium yang menguasai seluruh kepulauan yang ada di Nusantara. Maka sesungguhnya kalau kita bertanya-tanya siapa pemersatu Nusantara ini, maka tidak lain adalah Islam dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan Gajah Mada dengan sumpah palapanya di masa haram yang buruknya ya, ketika kami bertemu dengan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, dan beliau alhamdulillah yang berkenan memberikan kata pengantar bagi buku ini. Kami tanya ketika ketemu di UNJ di Jogja, Profesor Mansur, apakah benar tulisan Muhammad Yamin bahwa Gajah Mada yang mempersatukan Nusantara dengan sumpah palapanya? Tidak benar. Itu enggak benar. Yang benar itu yang menyatukan Nusantara ini adalah kalimat syahadat. Ini distorsi sejarah, pemutarbalikan fakta, penyelewengan sejarah Islam yang ada di Indonesia. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini 7 informasi penting kami sampaikan sebagai pengantar, dan kami akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu Wali Songo, gelora dakwah dan jihad di tanah Jawa. Meskipun Wali Songo ini sangat terkenal sekali di tanah Jawa, tapi kami yakin bahwa nama Wali Songo juga namanya harum seroba di bumi Kalimantan. Benar tidak? Ya. Wali Songo, siapakah mereka? Apakah Wali Songo itu hanya 9 wali yang dikenal oleh masyarakat di Jawa maupun Nusantara pada umumnya? Yaitu siapa saja mereka? Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel, kemudian Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan terakhir Sunan Gunung Jati. 5 ada di Jawa Timur, 3 ada di Jawa Tengah, dan 1 ada di Jawa Barat. Apakah hanya 9 wali saja Wali Songo? Ternyata tidak. Bahkan antara satu wali dengan wali yang lain ini berbeda masanya. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu wafat pada tahun 1419 Masehi, di mana saat itu Sunan Bonang, Sunan Derajat yang merupakan putra dari Sunan Ampel belum lahir. Sunan Kalijogo belum lahir. Putranya Sunan Kalijogo yaitu Sunan Muria lebih belum lahir lagi. Ya. Nah, sehingga kita hendak meluruskan sejarah tentang Wali Songo. Demikian pula Wali Songo yang selama ini dalam persepsi masyarakat, sebagiannya harus kita luruskan. Sebagiannya karena masyarakat memahami lebih cenderung kepada dongeng, lebih cenderung kepada mitos wali yang bisa terbang, dan ini diperparah lagi dengan adanya film yang ada di TV tidak memihak kepada idealisme kebenaran sejarah, akan tetapi lebih kepada komersial, sehingga menciderai sejarah itu sendiri. Bagaimana bisa wali digambarkan bisa terbang? Ya, kemudian bahkan di dalam Babatan Ajawi salah satu sumbernya menyebutkan bahwa Sunan Giri ketika dikepung pasukan Mojopahit yang jumlahnya banyak sekali, beliau saat itu memegang al-qalam, pena, lalu melemparkan pena ini munyeng berubah menjadi keris. Keris ini masih munyeng menusuk satu persatu pasukan Mojopahit sehingga banyak yang mati. Ya, apakah seperti itu benar?
Maka kita bertanya-tanya, ya. Kemudian ada juga dongeng yang disebutkan bahwa ketika Raden Syahid mencegat hendak merampok harta kekayaan Pangeran Bonang, ya, Sunan Bonang, yang berupa tongkat yang seperti terlihat kayak emas, ya. Ketika Raden Syahid mencegatnya, mau merampoknya, maka Sunan Bonang hanya menunjukkan buah kolang-kaling, celing, berubah menjadi emas. Maka Raden Syahid sangat kaget, tercengang, akhirnya tunduk patuh kepada Pangeran Bonang. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa Raden Syahid setelah mencegat Sunan Bonang ini, badannya bisa menduplikat jadi 4 kembar, mengepung Raden Syahid sehingga bingung ini yang mana yang asli. Demikian pula yang disebutkan di dalam serat Syekh Siti Jenar, di mana di dalam serat tersebut ditulis pada tahun 1913-an, awal masa komunis di Indonesia, kemudian diterbitkan oleh keluarga Brotokesowo tahun 1958, ditulis atas nama Ki Panji Noto alias Raden Sastrowijoyo. Disebutkan di dalamnya bahwa Syekh Siti Jenar itu dihukum mati oleh Kesultanan Demak. Dari beberapa versi yang ada, salah satu versi menyebutkan Syekh Siti Jenar ini ditusuk badannya, ditusuk berkali-kali, tidak mati, mempan, mental. Riwayat yang lain menyebutkan ditusuk memancar darah putih, membentuk la ilaha illallah, tulisan tauhid. Apakah benar seperti itu? Nah, sedangkan riwayat yang disebutkan di dalam serat Syekh Siti Jenar, itu Syekh Siti Jenar jenazahnya ditaruh di pengimaman Masjid Agung Demak. Para wali ketika mendekatinya kaget luar biasa karena keluar bau yang harum semerbak wangi, memancar cahaya yang terang benderang, bahkan muncul pula warna pelangi yang sedemikian indahnya. Sampai akhirnya disebutkan di situ Syekh Al-Maghribi takjub menyembah jenazah Syekh Siti Jenar lahir dan batin. Wah, ini benar atau tidak ini? Ini jelas tidak benar. Cita-cita ini dibuat dalam bentuk tembang untuk menghancurkan nama baik para wali, ya. Maka akan kita luruskan sejarah itu. Ikhwan wal akhwati fillah rahimakumullah. Maka Wali Songo yang hendak kami sampaikan bahwa Wali Songo itu merupakan suatu organisasi dakwah, suatu lembaga ulama, Dewan Majelis Wali yang jumlahnya memang 9 setiap angkatannya. Setiap kali ada wali yang wafat atau pindah, maka akan diganti dengan wali lain sehingga jumlahnya tetap 9. Pada masa tertentu Wali Songo ini menjadi ahlul hali wal akadi yang punya hak mengangkat dan mengesahkan sultan, termasuk Sultan Fatah yang ada di Demak. Mohon maaf, ini kaki saya genggingan nih saking semangatnya, ya. Baik, masih semangat ikhwan wal akhwati fillah. Nah, sebelum membahas lebih detail tentang masalah Wali Songo, kami akan menyampaikan secara umum tentang kekuasaan politik dunia saat itu. Nah, di dalam buku yang pertama ini menjelaskan bab awal tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ada beberapa teori tentang masalah ini, dan yang kesimpulannya kita tidak bisa membahas secara luas karena terbatasnya waktu. Teori yang paling kuat masuk Islam pertama kalinya di Nusantara adalah abad 7. Teorinya Profesor Buya Hamka.
teori Mekah yang memahamkan bahwa Islam langsung dari Mekah sampai pertama kali di daerah Aceh dibawa oleh para pedagang. Maka dikenal pula Aceh ini sebagai serambi Mekah. Alasan yang lain dari dokumen dinasti Tang, dan juga ini dikutip oleh Profesor Naqib Al-Atas, bahwasanya di kanton daerah Tiongkok Cina itu sudah ada perkampungan Islam yang mereka itu sangat senang karena kehormatan yang dijunjung tinggi di dalam Islam, dan mereka juga hidupnya tenang dan damai, sejahtera, dan mereka juga berhubungan dengan kaum muslim dalam suatu perkampungan yang ada di Kedah dan juga yang ada di Palembang. Jadi dari dokumen dinasti Tang ini sudah menunjukkan bukti akan hal tersebut. Kemudian adapun teori-teori yang lainnya seperti teori Cina yang ditulis oleh Profesor Dr. Slamet Mulyono, karena beliau juga orang Cina, memahamkan seluruh wali songo dari Cina. Nah, kemudian ada juga teori Persia. Kemudian teori yang paling berbahaya adalah teorinya Snogrugronya, yang memahamkan bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara abad 13 Masehi, dan itu diajarkan di SMP, di SMA, sehingga masih memahami seperti itu, termasuk di dalam kurikulum 2013. Ya. Aneh sekali bagaimana bisa memberikan kesimpulan hanya berdasarkan kesamaan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik dengan Malikus Saleh yang ada di Aceh dan juga yang di Gujarat, sehingga mengemukakan teori Gujarat Islam masuk pertama kali di Nusantara abad 13 Masehi dengan nama teori Gujarat. Padahal sangat lemah, sangat rapuh sekali teori ini. Cukup bukti yang ada di Leran, Gresik, makamnya Fatimah binti Maimun itu tertulis, kalau kita konversikan ke Masehinya 1082 Masehi. Itu akhir abad 11. Jadi sebelum awal abad 12 saja Islam sudah masuk ke Jawa. Bagaimana kau bisa mengambil kesimpulan abad 13? Ini fatal, ya. Nah, kita tidak akan membahas lebih jauh tentang masa itu. Kita lanjutkan pembahasan. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Bahwa kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa meskipun abad 7 sampai abad 15 tanpa perkembangan Islam di tanah Jawa maupun juga di bumi Pontianak ini tidak begitu cepat, ya. Penyebaran Islamnya tidak begitu gencar sekali. Nah, baru kemudian di abad 15 awal ketika Sultan Muhammad I mendapatkan laporan bahwa di Jawa Dwipa di sana ada orang-orang Islam tapi jumlahnya sedikit, khususnya di pesisir pantai utara Jawa. Demikian juga di sana ada kekuasaan Mojopahit di Jawa sebelah timur, dan di Jawa sebelah barat ada Pajajaran. Nah, karena laporan seperti itulah akhirnya membangkitkan kesadaran di dalam diri Sultan Muhammad I betapa pentingnya menyebarkan Islam ini ke seluruh muka bumi, supaya bagaimana Islam ini menjadi rahmatan lil alamin, supaya menjadi kasih sayang Allah bagi seluruh alam, sehingga manusia, para hamba Allah masuk ke dalam dinullah dengan berbondong-bondong. Maka kita mendapati abad 15, sementara di Pontianak tadi baru tahun 1771 Masehi, ya. Kemudian pendiriannya Kesultanan Al-Qadri itu 1778, 7 tahun setelah kedatangan beliau ini, ya. Ikhwan wal akhwati fillah rahimakumullah. Meskipun demikian, Kalimantan di sebelah selatan yang dekat dengan Pulau Jawa itu sudah ada Islamisasi di sana karena pengaruh masa Kesultanan Demak yang meluaskan pengaruhnya sampai ke utara, sampai menyeberang ke Kalimantan bagian selatan. Ada Kesultanan Banjar, kemudian ke daerah Sulawesi, di sana juga ada Goa, Talur, kemudian Bone, kemudian sampai ke Maluku, kemudian juga di sana ada Kesultanan Tidore dan Ternate. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Fadlan Garamatan dari Papua. Beliau menyampaikan dalam suatu tablik akbar bahwa Islam masuk
itu di masa Wali Songo pertama kalinya, saat itu pula di masa Kesultanan Demak. Ikhwan al-akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itulah kita menjadi sadar betul setelah kita memahami bahwa sesungguhnya inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din satu-satunya yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, dan tidak akan mungkin seseorang bisa masuk ke dalam jannah kecuali melalui jalan Islam ini. Maka sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah, kemudian peran para wali, peran para sultan yang kemudian mengislamkan tanah Jawa dan juga di bumi Pontianak ini mendominasi secara mayoritas statistik. Dan juga kalau di masa abad 15, masa abad 14, pengaruh Kesultanan Demak selain di tanah Jawa juga di seluruh Nusantara. Maka pengaruh ini sampai hari ini kita rasakan. Meskipun para penjajah dari bangsa kafir-kafir barat, bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, mereka berusaha mati-matian untuk memurtadkan umat Islam untuk masuk ke dalam Nasrani, tidak berhasil. Maka fakta statistik mendapatkan bahwa sampai hari ini umat Islam di Indonesia mendominasi dalam jumlah yang sangat besar, mencapai sekitar 85%-an. Ya, ini sesungguhnya berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, ikhwan wal akhwati fillah rahimakumullah. Maka apa yang menjadi rahasia penting di dalam penyebaran Islam besar-besaran yang ada di Nusantara ini? Salah satu diantaranya adalah tentang masalah kekuasaan politik yang oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara disampaikan orang-orang sarjana sejarawan barat menggunakan istilah political authority atau kekuasaan politik. Kami tambahkan dengan istilah Islamic political authority, kekuasaan politik Islam. Kita tahu bahwasanya setelah Rasulullah SAW memperluas wilayah dari Madinah sampai kemudian Fathu Mekah sampai di seluruh penjuru Jazirah Arab, dilanjutkan para Khulafaur Rasyidin, kemudian meluaskan sampai ke Persia, meluaskan sampai ke Romawi, kemudian di masa Umayyah, Tariq bin Ziyad meluaskan Islam sampai ke daratan Eropa, kemudian di masa berikutnya Abbasiyah, kemudian sampai ke Khilafatul Utsmani. Nah, ikhwan wa akhwati fillah, bahwasanya hal yang penting menjadi perhatian kita pada abad 15, siapa negara superpower saat itu, siapa yang mendominasi kekuasaan politik di dunia saat itu, ternyata yaitu kekhilafan Turki Utsmani. Kita memahami pada tahun 1258 Mongol, bangsa Tartar berhasil merobohkan kekuasaan Islam di Abbasiyah, ya. Kemudian setelah itu yang Imam Ibnu Katsir hidup di masanya, ya, memberikan penjelasan terhadap bangsa Tartar yang meskipun mereka itu masuk Islam, ya, kemudian mereka juga memperluas pengaruh Islam ini di masa-masa berikutnya, terutama sekali di masa Kublai Khan. Kemudian Kublai Khan ini. Ya, masih semangat semuanya? Masih. Tanpa mikrofon. Kublai Khan melanjutkan pesan dari Genghis Khan untuk memuaskan pengaruh kekuasaan Mongol sampai ke Asia ini. Maka berusaha menguasai Korea, menguasai Jepang, kemudian juga menguasai daerah Champa, demikian juga Tiongkok, sampai memuaskan pengaruhnya, menantang Kartonegoro yang menjadi penguasa Singosari yang ada di Malang hari ini, di daerah dekat Kediri di Jawa. Dan di sana Singosari dengan rajanya Kartonegoro tidak mau tunduk kepada Kublai Khan. Maka Kublai Khan mengutus seorang utusan namanya Mengki supaya menghadap Kartonegoro supaya kerajaan Singosari tunduk patuh kepada bangsa Mongol di bawah Kublai Khan. Apa yang terjadi? Ternyata utusan yang namanya Mengki ini dihinakan
dipotong telinganya, dan riwayat yang lain jidatnya ditulisi dengan suatu tulisan penghinaan. Akhirnya Mengki kembali kepada Kublai Khan. Kublai Khan marah besar, hatinya muntap, akhirnya mengerahkan pasukan untuk melibas habis Singosari. Maka bangsa Tartar tercatat dalam sejarahnya sampai ke tanah Jawa. Jadi bangsa Tartar Mongol itu pernah sampai ke tanah Jawa, ya. Nah, kemudian karena perjalanan yang sangat jauh, apalagi menggunakan kapal-kapal, setelah sampai Rembang, kemudian ke Tuban, lalu menuju ke pusat, ternyata masa itu kekuasaan yang ada pada Kertanegara sudah diganti oleh Jayakatwang. Maka Raden Wijaya yang dipandang sebagai pendiri kerajaan Majapahit memanfaatkan kekuatan bangsa Tartar ini untuk merobohkan kekuasaan Singosari Jayakatwang. Maka Raden Wijaya menuju ke timur, akhirnya mendapati pepohonan yang pahit, ya, buah mojo yang rasanya pahit, akhirnya namanya Mojopahit. Berdirilah kerajaan Mojopahit pada 1294. Nah, kita singkat saja karena waktunya terbatas. Kita langsung menuju kepada pengaruh. Jadi Islamisasi di Jawa dan Nusantara termasuk Kalimantan itu tidak lepas dari pengaruh Raja Campa yang sekarang ini di daerah Vietnam, timurnya terus dari Kamboja ke timur terus, kemudian juga dari Tiongkok masa dinasti Ming. Karena ternyata Wali Songo itu masanya sama dengan masanya Laksamana Cheng Ho. Ya, jadi Laksamana Cheng Ho itu pertama kali melakukan pelayanan atas perintah dinasti Ming Tiongkok itu sampai ke Gresik tahun 1405, selisih 1 tahun dengan Syekh Maulana Ibrahim sampai di Gresik. Ya, kemudian juga pengaruh dari Kekhilafatul Utsmani dan juga pengaruh dari kaum muslimin yang ada di India, Gujarat, dan juga dari Persia, dan juga dari Mesir, dari Palestina, dan juga dari Maroko, dari Al-Maghrib, ya, sehingga dikenal juga salah seorang anggota Wali Songo, Syekh Maulana Al-Maghribi dari Maroko. Ikhwan rahmatullah rahimakumullah, singkat cerita bahwa Wali Songo itu ada 6 angkatan yang kami tuliskan. Angkatan yang pertama dipimpin Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian Maulana Ishaq, ayahnya Sunan Giri yang berdakwah di Blambangan, kemudian Syekh Ahmad Jumadil Kubro yang dakwah di pusat kekuasaan Majapahit di Trawulan, Mojokerto. Kemudian ada juga Syekh Zubakir yang ahli di dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran Ruqyah, ya, supaya jin-jinnya kabur. Kemudian juga Ali Akbar. Selain itu 3 yang ada di Banten adalah Maulana Hasanuddin, Aliuddin, kemudian Syekh Maulana Malik Israil. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga dari sini kita mengetahui bahwa saat itu bagaimana Islamisasi di tanah Jawa itu dibagi menjadi 3 wilayah yang telah berpengaruh terhadap pembentukan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ya, itu sudah dibagi menjadi 3 wilayah dakwah seperti itu. Nah, kalau di Kalimantan ini masih banyak pelosok-pelosok suku Dayak dan juga yang lain yang belum masuk Islam. Ini tugas kita bersama, bagaimana kita berdakwah menyerukan Islam ini kepada mereka supaya mereka bisa masuk Islam, supaya mereka bisa masuk ke dalam jannah birahmatillahi ta'ala. Ikhwan rahimahullah, singkat cerita, setelah melakukan berdakwah dengan berbagai pengorbanan sampai meninggalkan sanak keluarga mereka dari berbagai tempat, dari berbagai negeri, akhirnya pada tahun 1478 ketika runtuhnya Mojopahit di masa Bri Kertobumi karena serangan dari Indowardana Kediri, maka tidak lama kemudian Sultan Fatah dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Senopati Jinbundingrat Ngabdurrahman
Khalifatullah Sayyidin Panatagomo. Gelarnya panjang gitu ya. Khalifatullah Sayyidin Panatagomo sampai sekarang gelar itu masih dipakai Kesultanan Yogyakarta. Dan di sana agak gempar karena ada upaya-upaya untuk menghapus gelar ini. Ya. Oleh kaum Nasrani yang ada di sekitar Sultan. Ya. Ikhwan rahimahullah, maka kita harus memahami bahwa setelah berdiri Kesultanan Demak, maka diberlakukan hukum syariat Islam yang dinamakan dengan kitab Salukantoro dan Angger Suryakalam. Karena Raden Patah belajar kepada Sunan Ampel dan ajaran-ajaran yang diterima oleh beliau sebagiannya diterapkan di dalam bentuk hukum kekuasaan politik menjadi dasar negara, yaitu berdasarkan syariat Islam. Maka berubahlah tanah Jawa saat itu dalam segala aspek kehidupannya, mampu merubah peradaban Siwa Budo yang telah lama bercokol di tanah Jawa ratusan tahun. Dalam 63 tahun sudah bisa menjadi peradaban Islam dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah hukum, dalam masalah militer, al-jihad fisabilillah, dalam masalah pendidikan, dan dalam masalah ekonomi, serta berbagai aspek yang lain dalam sebuah peradaban Islam. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini secara ringkas kami sampaikan ajaran Wali Songo. Ya. Bagaimana ajaran Wali Songo yang sesungguhnya di dalam buku yang telah kami tuliskan ini, dan ini sudah cetak ulang ketiga kalinya sejak April sampai September. Ya alhamdulillah antusias yang besar kaum muslimin. Ini akhirnya kita harus menyampaikan kepada umat termasuk yang ada di bumi Kalimantan, di bumi Pontianak ini. Ajaran Wali Songo yang kami tuliskan di sini didasarkan atas suatu naskah yang sangat kuno, sangat tua. Naskah yang awalnya ditemukan di Italia di sebuah perpustakaan namanya Marquis Cristiano Ferrara. Maka disebut juga dengan dokumen Roma Ferrara. Dokumen ini ditulis di atas jan lontar yang sering dibaca terbalik menjadi lontar di dalam aksara Jawa Kali kuno. Panjang dan lontar tersebut 40 cm, lebarnya 3,4 cm. Di sana juga ada suatu lempengan tembaga yang tertulis sebuah naskah kuno yang tidak diketahui. Oleh karena itulah atas inisiatif petugas museum yang ada di Ferrara mencoba dikirimkan ke Leiden, Belanda, berharap supaya ada orang yang ahli tentang bahasa Sanskrit Jawa Kali kuno untuk kemudian menerjemahkannya. Dan terjemahannya itu kita dapatkan dari hasil penerjemahan oleh Bapak Agus dan diterbitkan pertama kali tahun 2002 di bawah penerbit Alkitab Surabaya. Ikhwan Alhamdulillah, apa ajarannya? Ya, selain yang ada di dalam Roma Ferrara, yang kedua adalah Hekuk Panggonan yang diyakini sebagai ajaran Pangeran Bonang yang sesungguhnya, karena di akhir catatan tersebut tertulis tamat carita cinitroning Pangeran Kang Pakerti Pangeran Bonang. Telah selesai tamat cerita tentang akhlak yang diajarkan dinisbatkan oleh Pangeran Bonang. Maka dua naskah kuno ini alhamdulillah kita dapatkan dan kita jadikan dasar utama di dalam penyusunan buku ini. Bagaimana ajaran Wali Songo yang sesungguhnya? Ajaran Wali Songo yang sesungguhnya kita didapati di dalam masalah akidah, ya, yang diajarkan pertama kali oleh Wali Songo di dalam masalah akidah, yaitu mitroning sun sira amin seni lan pangeran ingkang sinembah sabenere angin Allah uga lan sira amin seni jan Muhammad menika utusanipun Allah ing utus agama Islam tinut paling mukmin kabeh. Kalau orang yang ada di bumi Pontianak Kalimantan ini berasal dari Jawa Timuran atau Jawa Tengahan, kita pun nggak pernah mendengar istilah mitroning sun, ya, dari bapak ibu kita maupun kakek nenek kita, buyut
belum pernah mendengar istilah ini, kecuali buyut-buyutnya lagi ya, nanti masalah Islam itu. Ingsun wae sahabatku, sira ang senirano pangeran ingkang sembah sakbenere angin Allah. Wae sahabatku, saksikanlah olehmu bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Allah mengutus beliau dengan membawa ajaran Islam tinut wali mukmin kabeh, menjadi panutan para wali mukmin semua. Jadi yang ditanamkan pertama kali oleh para wali di bumi Jawa adalah tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami kutipkan di bagian awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, alhamdulillahirabbil alamin, wa salatu ala rasulih Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Jan punika caritanira Syekh Al-Bari. Tan kalonira api tutur dhateng mitranira kabeh. Kang pinituturaken wirasane usul-usulun wa dalil carita saking kitab Ihya Ulumuddin lan saking tamhid. Wa dalil carita saking kitab Ihya Ulumuddin lan kitab tamhid. Antuira Syekh Al-Bari amadat ing tingkahing sisempenaning nabi wali mukmin kabeh. Ya, silakan dipahami, direnungkan sendiri. Kita tidak bisa membahas secara detail karena sisanya waktu. Kemudian kita sampaikan selanjutnya. Ajaran Waisono tadi yang setelah yang diajarkan adalah tauhid. Kenapa demikian? Karena tauhid itu adalah masuk seorang hamba kepada rahmat Allah sehingga dimasukkan ke dalam jannah. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surah Al-Fatihah, surat yang pertama ayat 5, yang setiap hari dalam surat Al-Mawar ketika baca paling tidak 17 kali ya, paling tidak dalam surat-surat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami ibadah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 21, hina qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia ibadahlah Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 59, hina qala ta'ala laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka berkatalah Nuh kepada kaumnya, wahai kaumku, ibadahlah kalian, ibadahlah Allah yang kalian tidak punya ilah lain kecuali Dia. Demikian pula di dalam surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 65, hina qala ta'ala wa ila 'adin aqahum huda faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Demikian pula kami telah mengutus kepada kaum 'Ad yaitu Hud, maka berkatalah Hud, wahai kaumku, ibadahlah Allah yang kalian tidak punya ilah kecuali Dia. Demikian pula di dalam surah Al-A'raf surat yang sama surat yang ke-7 ayat 73, hina qala ta'ala wa idza wa ila samuda aqahum salihah faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Samud kami telah mengutus Saleh, maka berkatalah, wahai kaumku, ibadahlah Allah yang kalian tidak punya ilah kecuali Dia. Ya, demikian juga kaum yang ada di Masjid Al-Mutaqin Untan ya, Universitas Tanjung Pura yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat yang termasuk bagian dari bumi Allah ini, sembahlah Allah oleh kalian yang kalian tidak punya ilah kecuali Dia. Demikian pula di dalam surat Taubah surat yang ke-9 ayat 31, faqala ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu wa
sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ajaran Wali Songo, kita ingin memahamkan bahwa di antara ajaran Wali Songo yang ditanamkan kepada orang-orang yang ada di bumi Nusantara khususnya Jawa saat itu adalah tata cara sholat. Wali Songo tidak hanya mengajarkan bagaimana ucapan dan gerakan sholat itu saja, tapi sampai artinya bacaan sholat itu diajarkan dalam bentuk bahasa Jawa Kawi kuno. Di antaranya memahamkan siapa yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya, di dalam sholat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah memberi nikmat kepada mereka, dan bukanlah jalan orang-orang yang sesat, ya, dan yang kau murkai tidak pula jalan orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi, waladdallin, dan orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Itu diajarkan oleh Wali Songo di dalam Rindu Panggungan, dia jelaskan seperti itu. Demikian pula di dalam Kopak Firara menjelaskan lebih detail maksud yang ada di dalamnya. Maka Ikhwan Alhamdulillah, pada tahun 1492 pemerintahan Islam yang hampir berlangsung 800 tahun runtuh di Andalusia. 2 tahun berikutnya 1492 Paus Alexander VI menetapkan perjanjian The Treaty of Tordesillas, memecah dunia menjadi 2 bagian. Bagian timur diserahkan kepada kaum Portugis dan sebelah barat diserahkan kepada kaum Spanyol. Maka dimulailah imperialisme dan kolonialisme. Dendam kesumat mereka terhadap kaum muslimin sejak masa Rasulullah SAW, kemudian sampai perang salib masa Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian sampai ditangguhkannya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Mereka berusaha mewujudkan yang namanya 3G, God, Gospel, dan Glory. Ya, maka kaum Portugis menjajah Maroko, Tunisia, Aljazair, kemudian sampai ke Calicut, Goa, Gujarat, sampai ke timur, akhirnya ke Malaka, menguasai Malaka, mengalahkan Sultan Mahmud Shah dan melarikan diri ke Pulau Bintan. Maka inilah sejarah kaum Nasrani pertama kali dibawa Portugis sampai ke Nusantara, dan pengaruhnya sampai sekarang, ya, pengaruhnya sampai sekarang. Maka saat itu ketika orang-orang Jawa diberi pelajaran tentang orang Nasrani, mereka belum pernah ketemu sama orang-orang Nasrani. Baru puluhan tahun berikutnya mereka menjumpai orang-orang Nasrani dan perang melawan mereka. Ikhwan wa akhwat, kami sampaikan secara ringkas pula, masih 8 menit, ya. Nanti salah dan jawab. Di antara ajaran Wali Songo tentang masalah akidah, selain masalah tauhid, juga tentang masalah ru'yatul mu'minin ila rabbihim yaumil qiyamah. Disebutkan di dalam Rindu Panggungan ketika Pangeran Bonang menanamkan ajaran kepada orang-orang Islam yang baru saja masuk Islam, yaitu membawakan sebuah hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatal qadar, kama tarawna al-qamar lailatal qadar. Sungguh kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama tanpa tertutup awan maupun mendung. Akan tetapi semuanya itu bila tasbih, tanpa merupakan sifat Allah dan sifat makhluknya. Demikian pula kita memahami di dalam surah Al-Qiyamah sebagaimana tafsiran Imam Syafi'i rahimahullah ayat 22 dan 23, faqala ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah wa ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu orang-orang beriman melihat wajahnya gembira ria, dan kepada Tuhan mereka orang-orang beriman melihat. Maka sesungguhnya melihat Allah Subhanahu wa taala adalah puncak kenikmatan dari segala puncak kenikmatan yang ada, bahkan kenikmatan jannah dikalahkan dengan kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditanamkan di dalam ajaran Wali Songo. Demikian pula tentang masalah akidah. Kalau saya sendiri jenar ajaran yang dinisbatkan kepadanya manunggaling kaula Gusti, maka Pangeran Bonang menentangnya dengan mengajukan padudoning kaula Gusti. Padudoning dudu bukan kebukanan hamba dengan Tuhan. Kalau manunggaling kaula Gusti menanamkan pahamnya
yang dikatakan di dalam Hadits Panbunan disebutkan sifatin pangeran tanda di sifatin makhluk, sifatin makhluk tanda di sifatin pangeran. Sifat Tuhan tidak mungkin sama dengan sifat-sifat makhluk, dan sifat-sifat makhluk tidak mungkin sama dengan sifat-sifat Tuhan. Kemudian sambil mikir di dalam surah Ar-Rahman, marjal rahmani yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bagaikan dua laut mengalir saling bertemu, tetapi antara keduanya ada pembatas yang memisahkan keduanya sehingga tidak bisa saling melampaui, tidak bisa saling melewati. Maka begitulah perumpamaan bahwa Tuhan tidak mungkin menyatu dengan makhluk. Ya. Ikhwan rahimakumullah. Oleh karena itulah di dalam pandangan Wali Songo, sebagaimana yang disebutkan di dalam CPCN, Carita Purwomo Carabandari, yang ditulis oleh Pangeran Cirebon, termasuk keturunan dari Kasukuan Cirebon, pada sekitar tahun 1719 bagian 29 dikatakan bahwa Salamabah, yaitu maksudnya Syekh Jinnah, berasal dari Baghdad. Dia tinggal di Pengging, dia menganut Syiah Muntadhar, dan dia dihukum mati oleh Sunan Kudus dengan pedang Ciptonoto milik Sunan Gunung Jati. Sehingga yang namanya hukuman atas penganut manunggal kaulah Gusti dan juga Syiah itu adalah hukum mati ketika tegak kekuasaan politik Islam di Kesultanan Demak Bintoro. Ikhwan rahimahullah. Kenapa demikian? Karena dalam ajaran Wali Songo disebutkan di dalam Rumah Wirara yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia, barang siapa yang berani mencela wajah para sahabating Nabi, bahasanya sahabating Nabi. Barang siapa yang berani mencela wajah sahabat Nabi, jangankan mencela wajahnya, mencela pakaiannya saja sudah menjadikan dirinya kafir. Ya, kita bisa merenungkan kalau ajaran Wali Songo seperti itu, ya lalu bagaimana dengan orang-orang Syiah yang berani mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berani mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dalam pandangan ajaran Wali Songo ini wilayah lagi dan bentuk realisasinya langsung Syekh Jinnah dihukumi mati. Ikhwan rahimahullah, di antara ajaran Wali Songo yang lainnya yang disebutkan kepada Syekh Maulana Ibrahim, yaitu ane mutaken tingkah agama sawe perkara kang wilujataken dening Syekh Ibrahim rahimahullah. Kaping pratama ana langsa ana bataking lampah kang karuhun, kang tanpa gawe, kang tanpa yekti, lawan arep angulihaken artane wong kang kinaniaya, yen tan kawasa angulihaken palampono halal. Palampono halal rewanging aswala, mongko di atine iku abecik kang pungkase halal. Artinya apa? Silakan dipahami sendiri. Waktunya terbatas ya. Demikian pula di dalam masalah hukum, tidak main-main Wali Songo dalam masalah hukum ya. Sebutkan di dalam Al-Qur'an, nawang dan aja apa amat gawe nawang apa porinina de aja apa amat gawe maring agama saringan nora ta ya belan kudu maring krito kafir kubur. Apa artinya? Silakan dipahami sendiri. Baik, karena waktunya tinggal 1 menit, kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aku berharap assalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih kepada Ustaz yang
adalah memberikan suatu penjelasan sejarah dari Wali Songo. Insyaallah di sini akan ada sesi tanya jawab, 2 ikhwan, 2 akhwat. Ini ya. 2 ikhwan. Ya, silakan. Nah, mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif. Nama saya Arif dari Kutangan, mahasiswa baru. Yang ingin tanyakan itu, Wali Songo terdapat nama-kata yang masing-masing terkadang biasanya sebentar. Nah, jadi dari begitu banyaknya wali, tentu saja memiliki cara dakwah yang berbeda-beda. Nah, lalu cara dakwah apa yang paling populer, yang paling banyak, yang paling sering digunakan dari para wali Songo itu? Itu pertanyaan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dulu. 2 dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akhwat sekalian, Ya, akhwat. ya, pakai kertas atau apa? Tes. Nah, dijawab dulu aja. Jawab ya. Nah, tunggu geringinnya agak boleh. Ya, tes. Ini dari 2 pertanyaan ini tampaknya sama ya. Karena tanpa mikrofon jadi pertanyaannya intinya bagaimana cara metode dakwah Wali Songo. Untuk mendapatkan jawaban yang otentik tentang masalah itu, maka kita harus mengkaji inti ajaran yang disampaikan oleh Wali Songo. Dan dari sekian banyak sumber yang paling kuno, Ropa Firana dan Bukan Kunan. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim tadi. Ya. Meskipun ini dicatat ulang oleh generasi berikutnya, karena Ropa Firana ini bagaimana bisa sampai ke Italia dan juga Bukan Kunan sampai ke Belanda, karena pertama kali dibawa oleh perjalanan orang-orang Belanda singgah di Tuban dan sekitar Sedayu tahun 1594 di bawah pimpinan Cornelius Johannes. Ya, itu mereka mendapatkan naskah itu secara bebastik, secara perampasan paksa. Nah, akhirnya kita mendapatkan ini disebutkan di dalam Ropa Firana tadi ada 25 yang diajarkan oleh Syekh Ibrahim rahimahullah, Maulana Malik Ibrahim rahimahullah. Pertama itu apa? Ana lamso anak batakan lampah kang karuhun kang tanpa gawe kang tanpa yakti, yaitu menyesal karena melakukan perbuatan salah dengan cara bertobat, dan juga supaya mengembalikan barang yang bukan milik kita, di mana barang itu diambil secara tanpa hak, secara kinonioyo, secara zalim, dan tidaklah kalau tidak bisa mengembalikan barang yang diambil tanpa hak tersebut, para halal minta maaf kepada orang yang bersangkutan, karena orang yang dimintai maaf itu kalau hatinya baik maka dia akan juga memaafkan. Jadi ini ajaran akhlak ya tentang masalah. Dan ada 25 yang kedua yang diajarkan ini kita anggap sebagai cara dakwah ya yang otentik ya ini. Kita tidak bisa mentafsirkan bahwa dakwah cara Wali Songo itu kultural sinkretis. Dasarnya apa? Ya sebagian orang memahami seperti itu. Ya. Kemudian
mengamalkan ilmu yang dia miliki meskipun baru sedikit diamalkan. Kemudian merasa berhutang kepada Allah karena Allah yang telah memberikan kita makan, minum, dan berbagai kenikmatan yang lain. Kemudian cara berdakwahnya itu juga disertai dengan berzikir kepada Allah, tak henti-hentinya lisan ini basah dengan zikir. Kemudian juga di dalam nasihat yang ke-10 yaitu disebutkan anglam pahaken kajat mikon agama syariat, ya. Menjalankan secara terang-terangan agama syariat Islam. Bahkan lebih keras lagi di dalam bentuk Roma Vera yang kami sebutkan tadi, nawang apa bino de aja oto amat gawe nawang apa bino. Ini kalau tanpa mic sana nggak dengar ya? Nggak apa-apa, teriak aja. Nawang apa bino de aja oto amat gawe maring agama syariat norato iya gelem kudu maring kreta kafir umur. Siapa yang terlibat dalam masalah hukum lalu diajak lalu diajak amat gawe memutuskan perkara maring agama syariat dengan hukum syariat Islam, nora tok ya gelem kok tidak mau kudu maring kreta kafir kufur, malah ingin dihukumi dengan hukum kafir, maka dia menjadi kafir. Hebatnya di situ tidak menggunakan fa, tapi menggunakan po, karena menggunakan huruf hono coroko doto sawala podo joyonya monggo botongo, dan tidak menggunakan huruf hijaiyah alif batak sakjim khakho. Ini semakin menunjukkan otentiknya ajaran Wali Songo yang sesungguhnya, dan kami kutip semuanya di sini. Ya. Jadi dengan cara apa? Berdakwah dan mengajarkan hukum syariat setelah saatnya yang tepat menegakkan kekuasaan politik Islam, maka akhirnya diberlakukanlah hukum syariat Islam. Memang dakwah Wali Songo sejak tahun 1404 sampai 1478 itu dengan dakwahnya halus, dengan dakwah yang lembut, dengan akhlak. Kenapa? Karena saat itu 1402 sampai 1406 itu pecah perang Paregreg di tanah Jawa, yaitu terbelah Mojopahit Timur yang ada di Blambangan dipimpin oleh Adipati Bre Wirobumi yang memberontak terhadap Wikromowardono, penguasa Mojopahit di Mojokerto Trowulan. Ya, karena pecah perang Paregreg sampai 170 awak penumpang kapal Laksamana Cengho itu terbunuh tanpa sengaja oleh pasukan Wikromowardono. Ya, sehingga karena peperangan maka banyak korban berjatuhan. Sawah-sawah tidak terurus, banyak yang mati, banyak yang kelaparan, kemudian kelaparan sebagainya juga mati, timbul wabah penyakit yang ganas. Maka para wali diutus oleh Sultan Muhammad I di tanah Jawa pada saat yang tepat, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti mendirikan warung supaya bisa menjual beras, supaya bisa dimasak. Kemudian juga dengan menjadi tabib. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim itu juga bisa menyembuhkan penyakit karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Syekh Maulana Malik Ibrahim membantu membuat saluran irigasi supaya mendapatkan hasil panen yang lebih bagus. Ya. Jadi berbagai cara dilakukan sehingga menimbulkan simpati yang kuat di dalam jiwa dan hati masyarakat Jawa, akhirnya masuk Islam secara perlahan-lahan. Namun ketika Grindawardana memberontak terhadap Bre Kertobumi,
ayahnya Sultan Fatah, maka terjadilah keruntuhan Mojopahit. Kalau Bindawadono dibiarkan berkuasa, dikhawatirkan akan menyerang Demak Bintoro. Maka para wali bermusyawarah di Masjid Agung Demak supaya Sultan Fatah menghadapi kekuatan pasukan sisa-sisa Siwa Buddha Mojopahit yang ada di Kediri. Akhirnya pecah peperangan dan dimenangkan oleh Sultan Fatah. Akhirnya Kesultanan Demak berdiri. Dari sini bisa disimpulkan bahwa cara dakwah Wali Songo yaitu dengan cara halus, dengan cara dakwah bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum bilatih ya hasan, dan juga dengan menegakkan al jihadu fi sabilillah. Dan ajaran perang di dalam Propak Firara disebutkan di dalam wejangan sebelum wejangan Syekh Ibrahim rahimahullah, ya. Itu ada di sini. Itu mudah-mudahan terjawab. Kemudian pertanyaan yang lainnya dari akhwat. Ada akhwat. Tidak ada. Ya udah nggak apa-apa. Ada Ikhwan lagi. Ya silahkan. Silakan. Ya. Satu lagi. Ya. Satu lagi. Ya. Dua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan. Ini yang pertama, Ya. kapan berhentinya dakwah keturunan dari Wali Songo? Kapan berhentinya dakwah Wali Songo? Wali Songo keturunan juga, dan apakah tahun 1947-an itu ada pembantaian sekitar 5.000 sampai 6.000 ulama yang dilakukan sama Sultan satu, anak dari Sultan Agung di Mataram. Ya. Nah, itu pembantaiannya di Yogyakarta. Nah, itu apakah itu yang membuat keturunan dari Wali Songo itu berhenti sampai ke zaman kita sekarang ini? Itu ya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaannya kapan kepemimpinan Wali Songo ini berhenti dan bagaimana nasib keturunannya terkait dengan pembantaian Amangkurat ya di Mataram. Antum di mana? Wali Songo itu dari 6 angkatan yang kami tuliskan itu Bukan antum. 1478 sampai titik-titik ya. Titik-titik ini kami belum bisa menjawab, tetapi kami memberikan hipotesis bahwa pada kepemimpinan Wali Songo itu pertama ketuanya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Lalu tahun 1421 diganti oleh Sunan Ampel. Lalu setelah Sunan Ampel menjelang wafatnya itu sudah diganti oleh Sunan Giri. Nah, Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi. Nah, siapa pengganti ketua Wali Songo setelah Sunan Giri tahun 1506 Masehi? Ini belum kami temukan referensinya secara pasti, tapi kami membuat hipotesis dan juga berdasarkan sumber, tapi belum primer sumbernya. Itu putranya yang bernama Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Giri II ya, putranya Sunan Giri Prabu Satmoto di Giri Kedaton. Nah, itu kemudian tidak terlacak sampai pada tahun 1549 itu masih ada beberapa anggota Wali Songo seperti Sunan Gunung Jati, kemudian Sunan Kalijogo yang menjagokan Joko Tingkir, kemudian Sunan Kudus yang menjagokan Arya Penangsang sebagai pelanjut tahta Kesultanan Demak. Sementara apakah benar ada pembantaian yang dilakukan oleh Amangkurat? Ya, memang pernah terjadi. Cuman apakah sampai pembantaiannya itu menghabisi seluruh keturunan Wali Songo? Masih tanda tanya. Perlu riset, perlu penelitian yang lebih detail. Ya, karena keturunannya banyak. Ya, bahkan sampai hari ini pun ada yang masih mengklaim sebagai keturunan Wali Songo.
dan juga ada analisis silsilah itu di mana pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahumullah itu masih ada kaitannya silsilah darah keturunan dengan Sunan Giri. Ya, itu. Jadi kalau kakek saya sendiri, kami mendengar cerita dari Mbah Sidik ya, kakek saya meskipun tidak secara lurus gitu, itu pelanjut keturunan keraton yang ke-10, keraton Kartosuro. Keraton Kartosuro itu masanya jauh setelah Mangkurat, karena pada tahun 1680 sampai 1742 ya, itu keraton Kartosuro runtuh lah. Di sini belum Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri belum sampai di Pontianak. Ya, wa alam bisawab. Salah begitu. Ya, masih ada satu. Oh ya. Pertanyaannya sih sama tadi sebenarnya. Ya. Pertanyaannya sama. Oh, pertanyaannya sama. Pertanyaan yang lain juga boleh. Terus ada satu konfirmasi saya pernah baca, katanya sebagian besar Wali Songo itu berasal dari Cina, benar tak? Itu teorinya Profesor Slamet Mulyono. Jadi nggak benar. Tidak semuanya sih ya. Ya berdarah, berbau. Ya, misalkan Raden Pate itu sebenarnya juga termasuk anggota Wali Songo yang kelima. Karena beliau diangkat menjadi sultan, maka status anggota Wali Songonya diganti dengan yang lain karena sebagai sultan, sebagai amir, sementara ulama yang ada di dalam Wali Songo. Dan itu putra Sultan Fatah itu putra dari Kertobumi Brawijaya V dengan seorang putri Cina namanya Xu Banjie ya. Itu berdarah Cina, dan itu makanya tadi ketika saya menyebut gelar Raden Patah Senopati Jinbun Ningrat, Jinbun itu nama Cina, artinya orang yang kuat. Jadi silsilah darah Sultan Fatah yang termasuk anggota Wali Songo ini dari seorang ibu Cina dan juga seorang ayah yang berdarah Jawa. Sementara Maulana Malik Ibrahim itu dari Turki. Kemudian Sunan Kudus, putra dari Sunan Kudung itu dari Palestina, mendirikan kota Kudus meniru Al-Quds Palestina. Di sana ada Bukit Muria Palestina, di Kudus Jepara, dekat Jepara itu juga ada Gunung Muria ya, dari Kalimantan ke arah selatan. Wa alam bisawab. Jadi kesimpulannya ada yang dari Cina tapi ada yang bukan dari Cina. Tidak bisa digeneralisir ya. Wa alam bisawab. Ya. Oh ya. Baik, ini kami sampaikan karena dari panitia meminta yang jelas buku ini diberi kata pengantar oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Kemudian saya bacakan endorsementnya ya. Dr. Muinuddin Labasi, Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta. Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Jauh sebelum lahirnya NKRI, dakwah Islam telah masuk Indonesia sejak abad pertama dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri kokoh di Nusantara. Saat itu Islam telah dijadikan sebagai tatanan masyarakat. Ketika datang penjajah Eropa, roh jihad Islam telah memotivasi bangsa Indonesia untuk bersatu melawan dan meraih kemerdekaannya. Buku trilogi Revolusi Islam di Tanah Jawa seri 1 berjudul Wali Songo, Gelora Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa ini merupakan buku yang mengungkapkan sejarah Islam tersebut. Kemudian Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, penulis buku bestseller Api Sejarah 1 dan 2, buku Wali Songo, Gelora Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa ini mengundang para pemerhati sejarah sebagai tulisan. Karena banyak perbedaan gaya penuturannya, penguat fakta dengan daftar pustaka yang banyak, kehadirannya menyemarakkan hasanah historiografi Islam Indonesia. Jadi kalau ingin mengendaki buku ini silakan ke panitia. Ya, kami mohon maaf
karena naik pesawat dibatasi, kami tidak bawa bukunya kecuali hanya 3 ini saja. Ya, tetapi meskipun sebenarnya ada kesempatan bagasi maksimal 20 kg, sebenarnya masih bisa bawa meskipun hanya beberapa paket. Tapi di tempat di rumah saya stoknya habis, sehingga tidak kami bawakan. Insya Allah rencana panitia mau mengadakan bedah buku yang kedua Sultan Fatah jilid 2. Insya Allah kalau berkenan ya akan kami bawakan buku sesuai dengan yang dipesan. Silakan menghubungi panitia. Ya, insya Allah cukup sekian dan terima kasih. Akhir kali hadza bi astaghfir wa lakum subhanaka allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan oleh Ustadz tadi tentang trilogi Revolusi Islam di revolusi Islam di tanah Jawa. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, nanti silakan keluar nanti untuk sama teman-teman panitia yang lain untuk catat namanya kalau mau pesan nanti. Terus ada informasi yang kedua, insya Allah nanti malam udah Isya itu ada majelis taklim dengan tema, panitia mengangkat temanya itu Aku Tanpamu Butiran Debu. Silakan kawan-kawan datang ke Masjid Mutadin udah Isya, nanti ajak kawan-kawannya, khusus Ikhwan, kawan-kawannya, bapak-bapak, ibu-ibunya, nenek, bibi, semuanya ajak ya ke sini ya untuk ikut di majelis taklim Aku Tanpamu Butiran Debu. Insya Allah yang ngisi nanti sama seperti Ustadz juga dari Jogja, tadi udah ketemu di pesawat ya Ustadz ya. Siapa? Pak Dwi Budianto, dosen UNY, insyaallah ya. Untuk kesimpulan di sini bahwa Wali Songo ini adalah suatu bentukan organisasi dari Turki Utsmani ya Ustadz ya. Kalau kita ambil humornya, ibaratkan seperti di dalam film Naruto itu Akatsuki gitu kan. Akatsuki untuk mengubah dunia, dan di Indonesia sendiri itu ada Akatsukinya yaitu Wali Songo. Kalau Akatsuki itu kan untuk membuat kedamaian gitu kan, sedangkan Wali Songo itu membuat kedamaian di Nusantara. Insya Allah itu aja dari kami panitia. Sini kami ada kenang-kenangan dari panitia untuk Ustadz. Silakan. Ini kami serahkan untuk perpustakaan ini pun Untan ya. Sekarang ya Ustaz ya? Ya. Sekarang ya? Ya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk perpustakaan ini. Ada ini bingkisan. Oh, oke. Ini undangan apa? Mati laut di sekitar sini.